Hai semua, pernahkah kalian bertanya apa yang terjadi pada militer Amerika Serikat setelah pangkalan militer mereka di Pearl Harbor diserang oleh Jepang? Bagaimana nasib warga Amerika Serikat pada saat itu? Oke, mari kita bahas. Mengapa Jepang begitu berani menyerang Pearl Harbor? Pada 7 Desember 1941, seperti yang kita ketahui, Amerika Serikat dikejutkan oleh Jepang untuk mencegah intervensi armada Pasifik. Amerika Serikat saat menjalankan operasinya di Asia Tenggara, Jepang mengirim pasukan udara Angkatan Laut membumi hanguskan markas Angkatan Laut Amerika Serikat Pearl Harbor di Honolulu, Hawaii, memulai serangan dengan 353 pesawat pada pukul 7.48 pagi. Jepang melenyapkan 188 pesawat tempur Amerika Serikat, menewaskan lebih dari 2.400 penduduk Amerika Serikat, dan melukai lebih dari 1.210 dalam 2 gelombang serangan, tanpa deklarasi perang. Insiden Pearl Harbor adalah murni kejahatan perang, namun masuknya Amerika Serikat ke medan Perang Dunia Kedua, apa yang terjadi tepat sesudah Pearl Harbor diserang, inilah beberapa hal yang terjadi tepat setelah insiden Pearl Harbor. Yang pertama, Amerika Serikat mengumumkan darurat militer di Hawaii beberapa jam setelah Pearl dibombardir oleh Jepang. Angkatan Darat Amerika Serikat mengumumkan darurat militer di seluruh wilayah Hawaii tepatnya pada pukul 6 sore waktu setempat. Jam malam ketat diberlakukan dan semua fasilitas umum ditutup termasuk bar dan restoran darurat militer Amerika Serikat di Hawaii melarang penjualan alkohol untuk sementara waktu. Dan sekolah ditutup, rumah makan tidak dibuka agar militer Amerika Serikat dapat mendata persediaan makanan, bahkan jatah bahan bakar minyak atau BBM nasional pun diberlakukan meskipun hanya tanggapan atas militer tersebut efektif hingga 1944. Yang kedua, Presiden Franklin D. Roosevelt mengumumkan insiden Pearl Harbor lebih cepat dari media. Laporan tersebut adalah serangan udara Pearl Harbor ini bukan latihan. Pada 8 Desember 1941, Presiden FDR berpidato di rapat gabungan Kongres Amerika Serikat. Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. Dalam pidatonya, Franklin mengatakan bahwa 7 Desember 1941 adalah tanggal yang hina. Kemudian ia juga mengutip bahwa sudah 87 tahun Amerika Serikat dan Jepang hidup damai. Dan insiden Pearl Harbor jelas adalah kesengajaan. Selain itu, Franklin juga mengutip serangkaian serangan Jepang bersamaan dengan Pearl Harbor. Franklin menekankan bahwa adalah aspirasi rakyat Amerika Serikat untuk melindungi negaranya sekuat mungkin. Di akhir pidatonya, Franklin selaku Panglima tertinggi Amerika Serikat langsung meminta Kongres Amerika Serikat untuk menyetujui deklarasi perang Amerika Serikat terhadap Jepang. Hanya dalam waktu 1 jam, permintaan Franklin disetujui. Yang ketiga, FDR meminta izin deklarasi perang ke Jepang. FDR menjadi salah satu orang pertama yang mengetahui insiden tersebut dari Kepala Angkatan Laut Amerika Serikat. Serangan Pearl Harbor masih berkecamuk saat FDR bingung harus berbuat apa. Sang presiden menelepon juru bicara Gedung Putih Steve Early untuk segera mengumumkan ke media. Early langsung berkoordinasi dengan 3 layanan berita utama, Associated Press International News Service dan United Press International. Bahkan seluruh jaringan radio Amerika Serikat memutuskan untuk menunda acara mereka dan melaporkan insiden Pearl Harbor. Yang keempat, FBI turun ke Hawaii untuk mencari petunjuk. Agen FBI langsung turun ke Hawaii dan bekerja sama dengan militer setempat untuk menahan orang-orang yang mencurigakan. Dalam 48 jam, lebih dari 2.000 orang ditahan dan mereka tidak diberikan hak untuk penuntutan balik. Selain itu, militer dan FBI juga menyita gambar dan film serangan, menyensor gambar insiden Pearl Harbor sebelum tengah hari Angkatan Darat Amerika Serikat telah memblokir hoaks tentang Harbor. Yang kelima, kaum Jepang Amerika bersembunyi.
Sekitar 37% penduduk Hawaii adalah keturunan Jepang. Setelah insiden Pearl Harbor, mereka pun langsung diawasi dan dicurigai sebenarnya Presiden FDR mau seluruh orang keturunan Jepang keluar dari Oahu. Tetapi, militer menganggap hal tersebut tidak praktis. Pada tahun 1942, sekitar 120.000 orang Jepang di Hawaii tinggal di kamp pengasingan selama Perang Dunia Kedua. Takut dikira mata-mata, orang Jepang di Hawaii menyembunyikan hal-hal yang berbau Jepang. Bahkan mereka harus mencoba untuk tidak berbahasa Jepang karena takut ditangkap dan disangka mata-mata. Gelombang selanjutnya terdiri dari 54 pesawat pengebom, 78 dari bomber, dan 36 pesawat tempur yang bertujuan melumpuhkan pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat sepenuhnya. Dari sebuah gambar adalah pesawat pengebom yang menukik tepat menuju target pengumuman agar lebih akurat. Dengan begitu, pilot bisa memastikan bom yang dijatuhkan tidak melesat. Amerika Serikat resmi terlibat Perang Dunia Kedua. Kemudian giliran kawan Jepang, Jerman, dan Italia mengumandangkan perang melawan Amerika Serikat. Setelahnya, Jepang berhasil melancarkan operasinya di Asia Tenggara. Salah satunya Jepang berhasil mengalahkan Kompeni sehingga Indonesia berpindah tangan ke Jepang. Kemudian, Jepang takluk di tangan sekutu dan menyerah secara mutlak seperti yang dicita-citakan oleh Franklin D. Roosevelt. Nah, itulah kejadian setelah insiden Pearl Harbor pada 7 Desember 1941, tanggal yang selamanya akan dianggap jelek oleh rakyat Amerika Serikat.